Berikut adalah beberapa alasan mengapa seseorang tidak sebaiknya bermain-main dengan orang yang pendiam. 1. Sulit untuk membaca perasaan mereka. Orang yang pendiam cenderung menyimpan perasaan mereka sendiri dan kurang ekspresif secara verbal maupun non-verbal. Ini bisa membuat sulit bagi orang lain untuk membaca dan memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dalam permainan atau situasi sosial, ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan. 2. Kurangnya komunikasi. Orang yang pendiam cenderung lebih diam dan jarang berbicara. Hal ini dapat menghambat komunikasi yang efektif dalam situasi permainan di mana komunikasi yang jelas dan terbuka diperlukan. Ketika ada kebutuhan untuk berkoordinasi atau mengambil keputusan secara bersama-sama, ketidakhadiran komunikasi yang cukup dapat menyebabkan ketegangan dan kesalahan pemahaman. 3. Sulit untuk membangun koneksi. Bermain-main dengan orang lain adalah kesempatan untuk membangun hubungan dan menjalin koneksi sosial. Namun, orang yang pendiam mungkin sulit untuk terlibat secara aktif dalam interaksi sosial. Mereka cenderung lebih suka menjaga jarak dan melibatkan diri dalam aktivitas yang lebih individual. Ini dapat menghambat pembentukan hubungan yang kuat dan saling pengertian. 4. Potensi untuk disalahfahami. Ketika seseorang pendiam, mungkin ada kesalahpahaman tentang mengapa mereka cenderung terdiam atau tidak berpartisipasi aktif. Beberapa orang mungkin menganggap mereka tidak tertarik atau bahkan sombong, padahal kenyataannya mereka hanya memiliki kepribadian yang lebih introvert dan preferensi untuk mengamati sebelum berpartisipasi. Ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang tidak perlu dalam hubungan. 5. Kemungkinan merasa tidak nyaman. Bagi beberapa orang yang pendiam, berpartisipasi dalam permainan atau interaksi sosial yang ramai dan energi dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan kelelahan. Mereka cenderung lebih nyaman dalam lingkungan yang tenang dan terpencil. Jika Anda memaksa mereka untuk bermain-main dalam situasi yang tidak sesuai dengan preferensi mereka, mereka mungkin merasa terganggu dan tidak betah. 6. Kurangnya kontribusi ide dan gagasan. Orang yang pendiam sering memiliki pemikiran yang mendalam dan kreatif. Namun, karena mereka cenderung lebih pendiam, ide-ide dan gagasan mereka mungkin tidak terdengar atau diakui dalam situasi permainan yang penuh dengan kegaduhan. Ini bisa menjadi kehilangan besar, karena ide-ide yang berharga dan perspektif yang unik dapat terlewatkan. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang pendiam, penting untuk mengenali dan menghormati keunikan mereka. Meskipun ada beberapa tantangan yang mungkin muncul, dengan pemahaman dan komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan membangun hubungan yang bermakna. Mengakui kekayaan pemikiran dan kreativitas yang terpendam dalam diri mereka, kita dapat menjalani permainan dan aktivitas sosial dengan lebih menyenangkan dan saling pengertian. Mari kita selalu menghargai perbedaan individu dan menciptakan ruang yang ramah bagi semua orang, termasuk mereka yang pendiam.